Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahma Isnawati. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya. Oke, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu ada dua. Yang pertama yaitu perjuangan bersenjata dan yang kedua perjuangan diplomasi. Perjuangan bersenjata yaitu terdiri dari Pertempuran Surabaya, Pertempuran Bandung Lautan Api, Serangan Umum 4 Hari, Pertempuran Ambarawa, dan lain-lain. Tapi yang akan kita bahas yaitu ketiga hal tersebut. Untuk yang pertama, kita akan menuju ke Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya terjadi di Surabaya tanggal 10 November 1945. Penyebab adanya pertempuran Surabaya ini karena Mayor Jenderal Robert Manzet mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Dengan batas ultimatumnya yaitu tanggal 10 November 1945 pada pukul 6 pagi. Tokoh yang terlibat dalam pertempuran Surabaya ini yaitu Bung Tomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Gubernur Jawa Timur Suryo, Dr. Mostopo, dan Residen Surabaya Sudirman. Adapun dampak dari pertempuran Surabaya ini yaitu 6.000 sampai 16.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Dan Surabaya jatuh ke tangan sekutu. Pertempuran yang kedua yaitu Pertempuran Bandung Lautan Api. Sesuai namanya, terjadi di Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Penyebab dari pertempuran ini karena adanya ultimatum tentara sekutu kepada Tentara Republik Indonesia agar mengosongkan seluruh kota Bandung, justru mendorong Tentara Republik Indonesia membumi hanguskan kota Bandung Selatan dengan alasan agar sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai markas strategis militer. Tanggal 23 Maret 1945, Bandung Selatan dibakar dan menjadi lautan api. Karena itu, pertempuran ini dinamakan dengan Pertempuran Bandung Lautan Api. Tokoh yang terlibat dalam pertempuran ini yaitu Abdul Haris Nasution, Muhammad Toha, Rukana, Aceh Bastaman, Sultan Syahrir, dan Ismail Marzuki. Adapun dalam dampak pertempuran ini yaitu sekutu tidak bisa memanfaatkan Bandung dan gagal menambah senjata baru serta banyak prajurit sekutu yang tewas. Pertempuran yang ketiga yaitu Serangan Umum 4 Hari yang terjadi di Surakarta pada tanggal 7 sampai 10 Agustus 1949. Penyebab dari Serangan Umum 4 Hari yaitu terjadi karena Belanda menghancurkan markas kolonel Gatot Subroto dan dikarenakan pula oleh keinginan para pejuang kemerdekaan untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu masih ada dan kuat. Pertempuran Serangan Umum 4 Hari ini juga disebut juga sebagai Serangan Umum Surakarta. Adapun tokoh yang terlibat dari Serangan Umum 4 Hari ini yaitu Slamet Riyadi, Mayor Ahmadi, Suhendro, Sumarto, Komandan Prakoso, Abdul Latif, dan Hartono. Dampak dari adanya Serangan Umum 4 Hari ini yaitu Indonesia berhasil memperkuat posisi tawar politik perjuangan diplomasi sebagai delegasi Republik Indonesia di Konferensi Meja Bunda atau KMB. Itu tadi mengenai pertempuran bersenjata. Sekarang untuk yang upaya mempertahankan kemerdekaan yang kedua yaitu melalui perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi itu bertujuan untuk memperoleh pengakuan dunia internasional mengenai kemerdekaan Republik Indonesia dan mengubah bahwa Republik Indonesia itu telah berdaulat dan mengharapkan PBB mendukung dan mendesak Belanda pergi dari Indonesia. Adapun perjuangan diplomasi yang dilakukan yaitu Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Roem-Royen, Perjanjian Renville, dan yang lainnya. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Roem-Royen, dan Perjanjian Renville. Oke, kita lanjut ke Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati itu dilaksanakan pada tanggal 10 November 1945
dan bertempat di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Tokoh yang terlibat dalam perjanjian Linggarjati ini yaitu untuk tokoh Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan untuk Belanda diwakili oleh Prof. Sermershon. Isi dari perjanjian Linggarjati ini yaitu yang pertama, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Isi perjanjian yang kedua, negara Indonesia Serikat terdiri dari negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Kalimantan. Isi perjanjian yang ketiga yaitu negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Belanda. Namun, dalam hal ini Belanda mengingkari perjanjian dan melancarkan agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Perjanjian yang kedua yaitu Perjanjian Roem-Royen yang terlaksana di tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Tokohnya yang terlibat yaitu dari Indonesia diwakili oleh Muhammad Roem dan dari Belanda diwakili oleh Van Royen. Oleh karena itu perjanjian ini dinamakan Perjanjian Roem-Royen. Isi perjanjiannya meliputi pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, kemudian menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Yang ketiga, Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Dan yang terakhir, akan diselenggarakannya konferensi meja bundar. Untuk selanjutnya yaitu mengenai perjanjian Renville yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal US Renville milik Amerika Serikat. Tokoh yang terlibat yaitu dari Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin dan dari Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Widjojoatmojo. Isi dari perjanjian Renville ini yaitu yang pertama, Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian kecil Jawa Barat dan Sumatera. Semua pasukan Republik Indonesia harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Yang ketiga, Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang akan segera dibentuk. Itu tadi mengenai perjuangan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya masih ada banyak lagi, nanti silahkan dipelajari sendiri. Kesimpulan dari yang telah saya sampaikan yaitu bahwa perjuangan bersenjata dan perjuangan dalam bidang politik dan diplomasi itu melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang timbul sebelumnya. Di antaranya adalah rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, percaya pada diri sendiri dan kemampuan sendiri, percaya pada hari depan yang gemilang, idealisme kejuangan yang tinggi, semangat berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara, sepi ing pamrih ing rame ing gawe, nasionalisme, patriotisme, jiwa kepahlawanan, rasa setia kawan, senasib sepenanggungan, rasa kekeluargaan dan kegotong royongan, semangat tidak kenal menyerah dan pantang mundur, serta nilai-nilai kejuangan lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia sudah selayaknya untuk tetap memperjuangkan kemerdekaan itu melalui upaya-upaya yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa kembali di vlog selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.